A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala sholihan tardahu aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika fa inni minal muslimin. Rahmati Allah, semoga senantiasa disehatkan, dijaga Allah selalu, senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah, tak berkurang satu apapun dari apa yang Allah sudah takdirkan dalam kehidupannya, dan semoga apa-apa yang diberikan berupa rezeki, ilmu, kesehatan, harta, semata-mata membuat kita tambah dekat dan tambah taat sama Allah. Amin Allahumma amin. Baik, teman-teman rahmati Allah, kemarin kita keluarga besar daripada tidak Allah izinkan, perjalankan untuk bisa belajar lagi, melihat bagaimana ayat-ayat Allah tuh bekerja, tumbuh, ya kan. Kami kebetulan kurang lebih nyantri 5 hari di Pondok Al-Fatihah Semarang. Nah, anak saya belajar banyak hal. Ternyata memang ketika Allah berkehendak itu, maka tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil. Benarlah rumus dasar kehidupan itu adalah siapa yang berbuat dia yang dapat. Al-Fatihah yang dipimpin oleh saudara saya, Mas Sono Prabowo, itu berawal dari rumah, apa namanya, sekarang sudah menjelma, punya 10 rumah Quran, punya apa, lalu mengasuh mengasuh 800 anak yatim setiap bulan, punya surau, lalu ambulan gratis, lalu ada sekolah dan banyak hal lainnya yang menarik. Nah, itu senada semalam tiba-tiba di perjalanan pulang dari pondok, ya kan, ada santri nyeletuk nanya, Bang Biar nyupirin saya semalam. Bi, kata Bang Biar, kan kesempatan pas berdua. Apa bah yang membuat Abi itu diizinkan orang-orang tuh mau belajar duduk, ya kan, mau datang orang, padahal orang-orang tuh hebat. Dan padahal kan Abi kan juga bukan lulusan pondok, juga bukan ini. Ternyata saya tidak sendirian, saya ketemu kan dengan Mas Sono, sama karakternya. Secara prinsip tuh gini, ternyata berbuat baik yang disebutkan Allah di surah In ahsantum li anfusikum, dan setiap perbuatan baik yang kau kerjakan itu akan dibalas kebaikan, itu tak ada hubungannya dengan gelar, titel, jabatan. Nah, banyak orang bahkan contoh punya gelar yang bagus, profesor, doktor, tapi kalau dia tak berbuat kebaikan, kira-kira ada nggak balasan kebaikan dari Allah? Tidak ada. Jadi saya sekali lagi pingin ngajak kawan-kawan tuh mengupgrade cara pandang, bahwasanya hadiah atau rezeki itu bukan lagi sesuatu yang melekat ke tubuh. Kalau dulu kan kita belajar rezeki itu sesuatu yang kita nikmati, bukan kita miliki. Maka kita yang udah makin hari makin ngaji, makin paham nih, rezeki itu adalah sesuatu yang kita bagi. Sebagaimana Allah juga mencontohkan membagi kasih sayangnya, membagi kesehatan, membagi harta. Jadi rezeki itu apa yang kita bagi. Karena ayat tentang rezeki, wa anfiqu mimma razaqnakum yunfikun. Rezeki, infakkanlah harta yang sudah kita berikan. Jadi rezeki itu yang kita bagi. Nah, mulai dari mana kawan-kawan? Karena rezeki yang kita bagikan itulah yang akan menjadi
catatan buat kita balik ke Tuhan kita. Kemarin dapat analogi rezeki bagus di ngisi di mana ya? Oh, ngisi di seminar yayasan yang hadir, Insya Allah. Kok jadi gini nih? Nah, ini analoginya. Kan gini, Allah, Allah ngasih kita rezeki, Allah kasih rezeki. Dan perintahnya Allah adalah dibagi. Berarti yang dicatat sama Allah tuh bukan yang masuk, bukan ini proses satu, proses dua. Nah, yang dicatat sama Allah tuh ketika kita sudah membagikannya. Betul nggak kira-kira? Wa anfiqu mimma razaqnahum yunfiqun. Apa artinya? Infakkanlah sebagian rezeki yang sudah saya berikan kepada kamu. Berarti yang dicatat Allah, ini tolong belikan abang belacan, ini duitnya 5.000. Jadi yang ditanyanya tuh duit 5.000 juga belacannya. You know the means of the belacan? Terasi, terasi. Nah, kayak Nani belikan abang terasi. Oke. Berarti kalau 5.000 dapat terasi berapa nih? Satu. Kalau 10.000, dua. Kalau 20.000, empat. Nah, ada nggak belacan 5.000? Oh, besar nggak? Oh, ya kan? Berarti makin banyak duit dititipkan, makin banyak belacannya. Logikanya, makin untuk orang bisa jumlah yang dibaginya, berarti juga banyak dong sesuatu yang dititipkan Allah. Belacan 2.000 dapat 3. Oh, itu Pak Undang tak. You know belacan, ya kan? Jangan pernah bakar belacan di tengah hutan. Betul. Panggil ya. Kalau mau coba, besok rihla bakar belacan tengah hutan. Keluaran dia bangkit. Nah, jadi adalah kesimpulannya. Berarti kan sebelum kita berbicara faktor sampai rezeki itu kita bagi, bentuknya bisa tenaga, bentuknya bisa waktu, bentuknya bisa harta, bentuk bisanya ide. Nah, sekarang pertanyaannya, yang punya tenaga, yang punya waktu, yang punya harta, sesungguhnya siapa kawan-kawan? Allah. Berarti kita itu hanya dititipkan. Hanya apa? Dititipkan tenaga, dititipkan waktu, dititipkan harta. Siapakah orang yang dititipkan? Nah, jadi siapa yang dititipkan? Orang-orang yang mau mengikuti kehendak dari Tuhannya. Kenapa saya mau titipkan ke Nani? Karena Nani kalau diperintah tidak cemberut. Nih, ya Kiai, siap. Nih, bakar belacan, siap Kiai. Nah, tapi ketika saya perintahkan Nani, tentu malah Nani ya disuruh Kiai ini. Iyalah, ente kalau disuruh cemberut. Coba saya mau nyuruh. Gimana misalkan nyuruh Alpi? Misalkan Alpi, Kiai dapet. Nah, cuman lah kira-kira saya minta tolong sama dia. Lagi apa? Lagi sibuk sih Kiai. Sibuk banget lah pokoknya sibuknya nih. Tapi tidak bisa diganggu. Jadi itulah kenapa rumus dasarnya salah satu bentuk cinta Allah kepada hambanya itu dipakai terus badannya. Nah, pertanyaannya, ya kan gimana Allah mau pakai badan kita? Kita jangan memperkenalkan diri ke Allah. Gimana saya minta tolong Alfi? Kalau Alfi ya hari-hari jarang ngomong, jarang menunjukkan punya sesuatu yang bisa dikaryakan. Setiap pernah minta tolong tapi cemberut. Nggak beranilah saya. Maka minta tolongnya sama ini. Misalkan demikian. Nah, ini kadang orang tuh udahlah dia tak punya karya.
Lalu akhirnya bahasa gini, bedalah. Nah, Nani itu anak kesayangan Kiai, kami ini apalah percak buro, gitu kan. Sering dah tuh di lingkungan tuh kayak gitu tuh. Nak bawang tak dipedulikan, gimana mau peduli sama antum? Setiap disuruh cemberut, misalkan. Nah, terus tak pernah mau mencoba Allah yang mengenalkan diri atau kita yang mengenalkan diri ke Allah? Mana yang benar? Allah yang mengenalkan diri atau kita yang mengenalkan diri ke Allah? Kita Dah, yang Ustaz. kita yang datang ke Allah. Ya Allah, pakailah badan aku nih untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi akhirnya tadi tuh jawab pertanyaan santri itu kok bisa gitu Kiai? Jawabannya sederhana. Ternyata betul lah dia. Kemuliaan itu tak tertukar. Kemuliaan itu tidak tertukar. Lalu kemuliaan tak tertukar sama kehormatan itu tidak akan hilang kawan-kawan. Sebagaimana apa yang dikerjakan Kiai Ahmad Dahlan hari ini. Nah, apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya? Pesannya adalah, nah ini loh, buatlah keseharian hidup teman-teman hari ini, fokuslah, tanyakan dalam diri berapa banyak rezeki yang sudah saya bagi ya. Karena itu yang akan ditanyakan di akhirat kawan-kawan. Nah kalau belum banyak yang bisa dibagikan, tanyakan kenapa Allah tak titipkan saya rezeki ya. Oke, nomor satu cara berpikirnya berapa. Jadi di level-level antum nih, kalau udah mau punya rezeki yang sudah saya bagi, nah tanyakan dalam diri, inilah latihan kaya, mau nggak latihan jadi orang kaya? Mau nggak? Nah, jadi bukan tanya berapa lagi rezeki yang saya dapati, aku dapat apa. Selama orang tuh selalu berpikir aku dapat apa, maka dialah orang miskin sesungguhnya. Belum nggak nanam tuh nanya dapat apa. Nanam dulu ke baru panen dulu. Nanam dulu berapa banyak rezeki yang sudah saya bagi. Nah, maka kalau masih sedikit, maka cara berpikirnya, kenapa Allah belum titipi. Nah, maka cara mengevaluasi muhasabahnya adalah jangan-jangan kita belum mengenalkan diri kepada Allah. Kira-kira kita misalkan pergi balik kampung, motornya mau dititipkan. Titipkan orang kenal, orang tak kenal. Senang lah, betul lah. Lah, titip motor kita ya. Kita mau ini loh, mau balik kampung. Kemana? Ke mana lah? Kampung kita di kampung. Kan di Sungai Jaga. Nah, gitu. You know Sungai Jaga? Nah, oke, titipkan dengan orang yang dikenal. Nah, tuh. Masuk gak logikanya? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa nak dititipkan? Jangan-jangan kita belum mengenalkan diri kepada Allah. Kalaupun mengenalkan diri, kelihatan oportunisnya. Ada orang datang-datang ke kita. Oh, pasti ada modus orang ini. Kerasa nanti kalau orang tuh niatnya kurang bagus. Kerasa kan? Cowok ini nih basi dah. Aku udah tahu udah track record kau. Kau kan playboy cap kecoa. Nah, betul lah. Pernah nggak Indah waktu kerja macam-macam hidung belang yang aneh-aneh itu coba ini. Salam lah Kak Indah, salam lagi. Pernah nggak? Pernah kan? Vita di kampus ada nggak Vita? Banyak bio, itu keren sekali. Hesti di kampus ada Hesti? Hesti, ya, Hesti ada nggak? Di kampus baru-baru masuk kampus ya. Di SMA dulu ada nggak? Banyak bi, ya kan? Atau banyak gak jawabannya? Beda emang kita berdua nih. Atau daerah kalian tawa kita suka, ya kan? Banyak bi. Terus apalah Vita respon budak-budak yang coba dekat itu senior-senior lah terutama ya. Kasih sosokan kan sini saya ajarkan. Kan tak boleh nengok adik-adik kelasnya yang agak bagus-bagus sedikit. Saya itu pernah waktu zaman kuliah tuh ada kawan saya kakak kelas saya di sini. Jadi tuh yang ngapel kalau bahasa orang dulu kan. Apa kalau zaman kita apa namanya? Tahu nggak ngapel?
Sama kan? Tahu, Jadi tahu. yang apel kakak teman saya itu, dia angkatan 2000. Yang datang ke dia tuh dari pertama jam 7 angkatan muda lo, angkatan sama angkatan 2000. Nanti naik jam setengah 8 senior datang angkatan 99 balik angkatan 2000-nya. Terus nanti akhirnya jam 8 datang lagi angkatan 98 balik lagi angkatan 99-nya. Terus gitu. Hebat benar itu saya bilang. Nah, kerasa kan kalau ada orang tuh modus sama kita betul lah. Terus kita kalau ada orang yang modus-modus gitu, nyaman ada dekatnya. Atau malah kita manfaatkan, kau kerjakan kau dia kau. Aku suruh dibelikan buah untuk aku. Gitu gak kita? Oh enggak lebih ya. Terus sampai ya disuntik lah dia. Pasti jual mahal lagi gitu kan. Pasti jaga jarak lah. Kalau minta tidak jelas. Haji bata-bata masih dekat di kita calon ustazah. Wah, kan pasti tak kayak gitu kan. Begitulah Allah. Kalau kita datang ke Allah tuh dengan modus, dengan kepentingan kita, maka datanglah Allah ke Allah dengan kepentingan dia, bukan dengan kepentingan kita. Itu passwordnya. Datanglah kepada Allah dengan kepentingan dia, bukan dengan kepentingan kita, kawan-kawan. Nah, oke, pertanyaannya sekarang, sudahkah kita sungguh-sungguh mendatangi Allah? Sudahkah kita sungguh-sungguh? Apa sih rahasianya bertanya-tanya kan malam santri? Tak ada rahasia yang canggih-canggih, saya bilang. Apa ciri orang latihan dan mendatangi Allah dengan niatnya Allah? Dia suka berbuat kebaikan yang dia benar-benar lakukan, bukan untuk kepentingan dia. Latihannya tuh kayak gitu, kawan-kawan. Sholat tuh, kalau sederhana dijabarkan lebih detail, ada orang sholat langsung dibayar, enggak kira-kira? Ada orang baca Quran tuh dibayar langsung. Tapi makanya itulah orang-orang yang berbuat karena iman. Nah, teman-teman, marilah berfokus dengan level ini. Kalau antum masih berfokus dengan apa yang sampai dapat rezeki dinikmati, maka tidak nambah deh. Ini lewat apa sudah kita. Tapi apa yang kita bagi. Nah, balik lagi tadi pertanyaannya. Untuk bisa kita bagi berarti tergantung berapa banyak yang dititipi sama Allah. Sepakat? Nah, pertanyaannya balikkan lagi. Kalau masih sedikit, kenapa sih Allah belum dititipi sama kita? Apa jawabannya tadi? Kenalkan diri Belum sama Allah. mengenalkan diri. Nah, gimana cara mengenalkan diri ke Allah? Datanglah sungguh-sungguh. Jadi kalau kawan-kawan tanya, tak ada amalan canggih-canggih. Itulah aja Al-Quran. Jadi kalau ditanya pun, tidak tahu apa yang saya Mas Onur kerjakan. Pokoknya ada kebaikan kerjakan, ada kebaikan kerjakan. Jangan lihat antum dapat apa. Lakukan saja dulu. Dan kita tidak tahu kebaikan mana yang Allah ridho. Gitu loh kawan-kawan. Mampunya cuma ngajar, ngajar aja dulu. Mampunya kasih ide dulu. Mampunya pakai tenaga dulu. Dulu, bukan sudah. Maksudnya bukan stop. Habis itu belajar lagi dari tenaga ngasih ide. Nah, saya menjumpai manusia aneh. Manusia aneh itu apa? Maunya dapat lebih, tapi tak mau berbuat lebih. Maunya dapat pertolongan, tapi udah jelas disampaikan. Ngaji ya, tapi masih jak tunda ngaji. Beberapa kan saya pernah pergi habis sholat keliling ke ruangan A, ruangan B. Sengaja saya tidak ikut odot. Dan sengaja membodohkan diri pura-pura supaya Habib ada ini gak. Ternyata teman-teman biasa aja dengan odot gitu ya. Dan begitu saya tanya, masih juga beberapa tidak lakukan. Nah, kalau memang alasannya tidak bisa baca Quran, itu beda cerita. Tapi ada beberapa tuh yang memang sepele. Padahal itulah jimatnya kawan-kawan. Oke, masih ada di antara kita, ini hal-hal basic ya. Di tempat masalah untuk saya tanya, kemarin, ada mak-mak dapur, ketahuan di CCTV, nggak ikut berjamaah, kena pecat langsung. Kena pecat. Ada santri, main ke depan, pas liburan, Sabtu, Ahad tuh keluar, kejumpa sama Indomaret, Ikhwan sama Awatnya, langsung kena keluar kan, kena balik kan. Jadi tegas benar, akhirnya saya tuh merenung, kita nih ngakunya masjid, ngakunya dakwah,
tapi masih toleransi dengan hal-hal yang kadang justru itu yang membocorkan kapal dakwah ini gitu loh kawan. Kalau di kami Ustadz kata dia, mecat orang tuh biasa. Pernah saya mecat 13 guru TK dalam satu hari. Saya pecat 13 guru TK. Kenapa? Kerjaannya ngegibah, toksik. Jadi di ruangan-ruangan kerja tuh besar tempelannya. Yang kemarin Bang Kiki share kan tuh, dilarang gibah. Kan itu jadi pintu masalah kawan-kawan. Ya, boleh gak pasang situ cari gigi orang rongga gitu, ya kan? Nah, jadi coba ya. Saya udah pelan-pelan coba nyampaikan ke teman-teman tuh. Khawatirnya akhirnya kita nih nyalakan orang kenapa hidup kita masih gini-gini aja. Nyalakan perusahaan, nyalakan pondok, gaji sedikit. Antum carilah di luar sana, ya kan? Di tempat Mas Sono saja itu sekelas manajer gajinya cuma 3,9 juta sekelas manajer. Dan itu pun wajib. Jadi di sana tuh dan akhirnya saya menemukan betul bukan siapa yang pintar, tapi siapa yang taat. Kalau SPA, kalau kita SPA itu dari luar kota wajib tinggal di pondok. Kenapa? Karena tidak ada jaminan ekosistem kalau mereka ngekos dan sebagainya. Kemaksiatan itu sering menyerang orang kalau sendiri dan nyaman. Nah, gitulah kawan-kawan. Maka insya Allah beberapa kebaikan akan kita copy paste. Kita ada lagi yang ngekos-ngekos. Mau ikut, ikut. Enggak apa-apa. Karena kita nih bukan lagi cari untung. Saya bukan lagi cari untung. Cari bekal mati. Nah, kalau untung ngapain? Ayo kita begila sekali. Gayanya gaya kapitalis-kapitalis lah sekali. Kayak gitu. Tapi kita cari bekal mati kawan-kawan. Sholat, ayo tidak sholat, teguran. Tak ngaji, kita kasih sanksi. Belum bisa ngaji, sini private. Datang. Yang masih panjang pendeknya masalah, masih belum bisa bedakan huruf, datang serius. Sungguh-sungguh. Begitu teman-teman. Jadi akhirnya sampai begitu Allah percaya sama antum, antum berbuat kebaikan, maka banyak yang dia titipi. Masih ingat kan materi sekolah rezeki yang saya sampaikan berulang-ulang? Bahkan semalam di surah, coba akhir semalam tuh ayat berapa semalam kita bahas Al-Ahzab tuh ya? Hah? 27. Sebelum, bukan tentang istrinya. Surah Al-Ahzab. Tar, 26. Nah, coba lihat. Kata Allah, dia yang mewariskan kepada kamu tanah, rumah, harta. Semua dikasih enggak kira-kira? Dikasih enggak? Kasih kan? Kemuliaan. Allah kasih surah 6 ayat 165. Coba perhatikan. Semua barang-barang tuh. Lihat kata-kata kuncinya. Semuanya punya Allah. Dialah menjadikan kamu khalifah. Mengangkat derajat. Dikasih. Lalu apa lagi dikasih? Ilmu. Dikasih. Lihat kalimat terakhirnya. Dialah memberikan kamu pengajar. Bertakwa nanti dia memberikan pengajaran. Ilmu dikasih. Kemuliaan dikasih. Kasih sayang. Surah Ar-Rum ayat 21. Dia yang menjadikan, coba lihat, menjadikan di antaramu kasih sayang. Jadi semuanya itu dikasih. Memang untuk sampai ke sana kadang butuh pengorbanan, tidak nyaman kawan-kawan. Tapi nanti antum tuh udah tidak terasa. Pengorbanan tuh tidak terasa. Gimana akhirnya saya mulai paham gimana akhirnya sahabat tuh kena tikam waktu sholat. Tidak terasa dah dia. Karena hatinya udah betul-betul sungguh mendekati dan datangnya Allah. Jadi barang-barang begini tak ada yang istimewa lah. Kan saya butuh waktu proses dari 2012, 10 tahun. Zam-zamnya mulai terasa sekitar setelah 7 tahun, 2018 lah. Nah, mulai itu dipercaya keliling. Berarti cuma 6 tahun. Nah, kabar baiknya itu tidak mesti nunggu 6 tahun. Jadi, saya ingin ngajak kawan-kawan semua, yuk mulai rapikan mindset, mulai benarin mindset. Bukan lagi apa yang saya nikmati,
tapi apa yang akan saya bagi. Karena begitu saya bagi ke jalan Allah, maka yang terjadi Allah akan kenal kita dan Allah akan titipkan kita banyak sesuatu yang tidak kita bayangkan kawan-kawan. Begitulah dia. Dan sebagaimana ayat itu tadi, surah Al-Ahzab, ayat ke-27. Dia wariskan kepada kita harta, rumah, emas, dan semuanya diwariskan. Gak usah berpikirkan lagi. Dan dia sudah menjanjikan, nanti aku kasih. Namanya warisan. Warisan udah pasti dikasih. Tinggal mantaskan diri ya, menjadi hamba. Surah Al-Ahzab, ayat ke-27. Dan begitu pula tanah yang kita injak. Tak usah khawatir diwariskan. Tak usah kita pikir macam mana KPR, macam mana harta benda. Kalau bilang Allah wariskan, tugas kita fokus ya mengenalkan diri kepadanya. Dan passwordnya adalah untuk kepentingannya. Untuk kepentingannya. Begitu kawan-kawan, selamat praktek, selamat mencoba, selamat merasakan hidup dalam dunia kuantum, dunia iman. Oke, ada cara-cara yang canggih. The Secret is Nothing. Nah, besok ada film nobar kita. Buat teman-teman kota lain, saran saya ikutan nonton bareng film Syahdu satu hari bersama ibu. Ajak mamaknya masing-masing. Kalau ada mamak gimana Kiai, ajak bibinya. Ada bibi Kiai gimana? Cari berdoalah sama Allah atau bagikan kebahagiaan orang, kasih anak-anak yatim yang mungkin bapak tidak ada tapi punya mamanya, bayarkan deh tiketnya. Nah, besok kita nonton yang Pontianak hari Rabu jam 1, ajak mamanya masing-masing. Kan itu mana perintahnya? Berbuat baik sama orang tua. Ada tak sih dalilnya? 3 ayat Qurannya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu dia. 1. Ayat kedua mana lagi? Berbuat baik ke orang tua. Surah 17 ayat 23. Jadi besok tuh kita praktik 2 ayat. Oke. Dan berbuat baik kepada ibu bapak. Tuh 2. Terus mana lagi ayatnya? Surah Luqman ayat 14. Berbuat baik kedua orang tua. Besok. Oke. Nah, begitu kawan-kawan yang rahmati Allah, semoga kita semua bisa memahami, mendatangi Allah dengan niat yang sungguh-sungguh untuk dirinya. Oke, karena begitu kita datang ke Allah, nah maka gini ya, sekali lagi, bukan berarti jalan di Allah tuh tidak ada kebahagiaan, tak ada duitnya banyak. Cuman harus beda lewati prosesnya dulu. Tapi kalau jalan tanpa Allah, antum memang langsung dapat. Tapi tak ada catatan Allah dan akhirnya berbuah kesedihan. Baik, kawan-kawan, jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih, semoga istiqomah selalu, ya kan? Dan Allah takdirkan kita selalu dekat dan cinta dengan Al-Quran. Semoga jadi syafaat buat kita di kuburan kelak. Tetap semangat. Amin ya Allah. Tak terasa Amin ya Rabbal alamin. kurang lebih 4 bulan lagi 2023 ini usai gitu ya. Mintalah sama Allah agar kita meninggalkan 2023 dengan prestasi dakwah. Nah, bukan lagi prestasi dunia. Oke? Masih banyak. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.